Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan fi talabil ilmi salakallahu ta'ala lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, masih diberikan nikmat iman Islam, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari serta menjalankan ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita, serta menjalankan sunnah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya izinkan kembali kepada seluruh para penonton untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu mengkaji kitab Bulughul Maram, yang di dalamnya kita insya Allah mengkaji tentang ilmu fiqih, ilmu yang membahas tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari-hari yang sebelumnya, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan sementara karena kondisi badan saya sedang kurang sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, berkat dari doa para penonton semua, para hadirin semua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniai kesehatan kembali kepada saya. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan pengajian yang lalu kita sudah membahas hadis yang keempat, yaitu mengenai tentang air yang ukurannya mencapai 2 kulah. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang kelima dalam kitab Bulughul Maram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi bidaraini amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslimun wal Bukhari. Hadis ini bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau telah berkata. Sahabat Abi Hurairah, pada kesempatan pengajian yang lalu kita sudah bahas bagaimana biografi singkat beliau. Beliau termasuk ulama ahli hadis dari karangan sahabat, yang beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sebagaimana kita ketahui dalam pengajian-pengajian yang lalu, bahwa ketika kita mendapatkan lafaz qala dalam redaksi hadis, maka hadis ini dikatakan hadis qauli. Itu hadis yang
redaksinya adalah suatu ucapan. Karena di sini adalah ucapan sahabat, yaitu sahabat Abi Hurairah, maka hadis ini dikatakan hadis mauquf qauli. Wa ma dabtahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin bahwa mauqufun jukin. Ucapan dan pekerjaan yang disandarkannya kepada sahabat, hadis mauquf itu namanya. Jelas di dalam kitab Al-Baikuni, Imam Al-Baikuni mengatakan bahwa ketika ada suatu ucapan atau pekerjaan yang ucapan pekerjaan tersebut disandarkan kepada salah satu sahabat Nabi, maka itu dinamakan hadis mauquf qauli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yaktasilu ahadukum bil ma'iddain. Tidak boleh mandi junub salah satu seorang di antara kalian di dalam air yang tidak mengalir. Wa huwa junubun, dan orang tersebut memang sedang memiliki hadas junub. Artinya apa? Artinya hadas ini adalah hadas besar. Jadi ketika ada seorang memiliki hadas besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa kita tidak boleh, dilarang melakukan mandi junub di dalam air yang tidak mengalir. Seperti mana? Seperti dalam bak mandi, ya, atau di dalam kulah. Air itu kan tidak mengalir, dia diam di situ. Beda dengan air yang di sungai. Kalau air yang di sungai itu kan airnya mengalir. Nah, ini kalau kita mandi dalam bak mandi, kita mandi ke situ, sruk masuk ke dalam air tersebut, itu kata Rasul, la yagtasilu asyadul karohah, hukumnya kecida banget makruhnya bagi orang yang mandi junub masuk ke dalam air yang air itu tidak mengalir. Kalau memang air itu ada mencukupi ukuran 2 kulah. Seperti misalnya kita di rumah ada bak ukuran 2 kulah yang sebagaimana telah kita pelajari di depan, ya. Nah, airnya penuh. Kita mandi ke situ, masuk ke dalam brus. Nah, itu makruh kata Rasul, tidak boleh. Walaupun airnya 2 kulah dan tidak akan merubah salah satu sifat air tersebut, tapi kalau kita masuk ke dalam bak tadi, itu hukumnya makruh mandi junub di situ. Bagaimana kalau airnya kurang dari 2 kulah? Nah, kalau airnya kurang dari 2 kulah, itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena itu tidak menjadikan sah mandi junubnya. Kenapa? Karena air tersebut itu menjadi air yang mustakmal. Air yang tidak bisa mensucikan hadas. Walaupun air tersebut bisa dipakai untuk yang lain, tapi ketika air mustakmal, maka air tersebut tidak bisa dipakai menghilangkan hadas. Ya, artinya saya ulangi, ya, supaya lebih paham. Ketika di rumah kita ada air yang tidak mengalir, seperti dalam bak mandi, atau di dalam kulah, atau di dalam empang, ya, empang atau balong di kita mah. Nah, itu airnya ada 2 kulah. Kita mandi ke situ, brus masuk. Kita mandi junub. Nah, itu makruh kalau airnya 2 kulah. Bagaimana kalau airnya kurang dari 2 kulah? Kalau airnya kurang dari 2 kulah, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena mengakibatkan air tersebut menjadi mustakmal, kemudian mandi junubnya juga tidak sah. Nah, akhrajahu Muslimun, hadis ini telah ditakhrij oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini adalah salah satu ulama hadis yang beliau
yaitu memiliki kitab yang sangat populer di antara ulama hadis dinamakan Sahih Muslim. Ya, jadi salah satu kitab Sahih yang diakui kesohihannya setelah kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab Sahih Imam Muslim. Jadi hadis ini telah dikeluarkan di dalam kitab Sahih Muslim. Walil Bukhari, dan ada hadis yang terdapat di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Artinya dalam redaksi hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya ada hadis yang berbunyi seperti ini. La yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri. Tidak boleh kencing salah satu di antara kalian di dalam air yang tidak berjalan. Sumayaktasilu fihi, kemudian kalian mandi junub di dalam air tersebut. Nah, ini hadis ini masih satu tujuan. Walaupun redaksi maknanya berbeda, pentakhrijnya juga lain, tapi ini masih sama. Inti daripada hadis ini sama. Ketika ada air di dalam kobak, di dalam kulah, atau ada air yang ada di dalam balong, ya, airnya ada 2 kulah. Kita kencing di situ, makruh. Lalu mandi junub di situ, mandi brus ke dalam, itu makruh. Kalau airnya ada 2 kulah. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka itu kencing di situ, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena air tersebut menjadi air yang mutanajis. Kemudian air tersebut dipakai mandi junub juga tidak sah junubnya. Kenapa? Karena air tersebut tadi sudah menjadi air yang tidak suci dan mensucikan, karena airnya menjadi air yang mutanajis karena terkena air kencing tadi. Ya. Wali muslimin minhu, dan di dalam kitab Sahih Imam Muslim juga hadis ini ada. Redaksi hadis seperti ini ada. Cuma bedanya di dalam hadis Imam Muslim ini redaksinya bukan fihi tapi minhu. Nah, kalau dalam Imam Bukhari kan begini. Summa yaktasilu fihi. Kemudian kalian mandi junub di dalam air tersebut. Nah, kalau Imam Muslim redaksi hadisnya seperti ini. Summa yaktasilu minhu. Kemudian kalian mandi junub dari air tersebut. Nah, ini bisa dikatakan hadis mukhtalaf. Ya, hadisnya sama, cuma redaksi lafadznya ada perbedaan. Nah, wali Abi Daud, dan hadis yang sama serupa ini ada juga yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya, Sunan Abi Daud. Yang redaksi hadisnya seperti ini. Wala yaktasilu fihi minal janabah. Tidak boleh mandi di dalam air yang tidak mengalir minal janabah, dari hadis junub, dari hadas junub. Artinya ketika ada seseorang memiliki hadas junub, maka dia tidak boleh mandi ke dalam air masuk yang air itu tidak berjalan. Bagaimana lalu kita kalau mandi di sungai? Nah, kecuali kalau mandi di sungai, airnya akan mengalir. Itu airnya, mau air yang dilewi, air dilewi itu kan air yang banyak. Ya, kita mandi brus ke situ nggak apa-apa. Ya, tidak ada larangan makruh ataupun haram, tidak. Tapi bagaimana kalau airnya sedikit? Bukan dilewi, bukan. Airnya air yang ngagereng, ya, air ngalir tapi bukan ngalewi gitu. Nah, kalau diukur itu kurang dari 2 kulah. Kita mandi ke situ brus. Nah, itu juga boleh. Ya, cuma utamanya jangan. Ya, utamanya jangan. Kenapa jangan? Karena kita menjaga kebersihan. Ya, alasannya kebersihan itu harus lebih kita jaga. Sebab an-nadzafatu minal iman, menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka dari itu, apabila kita mandi junub, ya, di dalam air yang tidak mengalir,
ketika airnya kurang dari 2 kula, kita masuk ke situ, itu hukumnya haram dan mandi junubnya tidak sah. Bagaimana kalau airnya lebih dari 2 kula atau ada mencapai 2 kula? Maka itu hanya sebatas makruh, ya. Dan mandi junubnya itu sah kalau tidak berubah salah satu sifatnya air. Kecuali akan menjadi berubah salah satu sifatnya air, itu tidak sah mandi junubnya. Nah, itulah sekelumit bagaimana tentang uraian hadis yang nomor 5, membahas tentang bagaimana kita etika mandi junub ketika kita mendapati air yang airnya tidak mengalir. Nah, mudah-mudahan sekelumit bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi para penonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, semata-mata kebodohan saya pribadi. Apabila ada benarnya, itu semata-mata taufik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sofa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.